Hadisnya coba lihat. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aidan. Itu kan? Aidan. Apa artinya an Umar? Dari sahabat Umar radhiyallahu an. Siapa Umar ini? Mertuanya Rasulullah, anak perempuannya yang bernama Hafsah sebagai istri dari Nabi, dinikahi dalam keadaan berstatus janda. Suaminya meninggal. Ya. Siapa anaknya namanya yang dinikahi Nabi? Hafsah. Hafsah. Kalau Abu Hafsin apa artinya Hafsin? Nah, laki-laki dia Abu Hafsin. Berarti bohong-bohongan ya. Umar bin Khattab dibilang membunuh anak ketika bayi. Siapa namanya anaknya? Anak perempuan Nabi siapa? Anak Umar bin Khattab siapa namanya? Hafsin. Abu Hafsin. Siapa yang dibunuh oleh Umar bin Khattab? Ketika dia punya anak lahir perempuan, beritanya terdengar anaknya yang lahir perempuan. Yang siapanya yang perempuan yang dibunuhnya? Tidak jelas ya. Allah alam. Coba kita perdalam lagi ya. Abu Hafsin radhiyallahu an. Bainama nahnu. Coba baca. Julusun apa julusan? Julusan apa sun? Bainama nahnu julus. Apa arti bainama? Seiring seketika kami dalam keadaan duduk. Lalu bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, di sisi Rasulullah. Ja'a rajulun, maka datanglah seorang laki-laki. Ini tutorial belajar ini. Ja'a rajulun itu sama dengan al-ilmu yukta wa la ya'ti. Apa arti ja'a? Telah datang seorang lelaki, kata Umar ini. Ya, Umar berkata, berkisah tentang suatu hari ketika kami duduk-duduk, katanya. Datang seorang lelaki. Ya, bagaimana keadaan laki-laki tadi? Ya, syadidul bayadis siyabi, sangat apa? Sangat putih bajunya. Syadidu sawadis sa'ri, sangat hitam rambut. Berarti belajarnya bukan kakek-kakek dia. Kalau begitu keadaannya berarti dia kayak pemuda lah. Belajar di waktu muda, bagaikan naqsi al-hajar, naqsi fil hajari, alal hajar, seperti mengukir di atas batu ketika muda. Tapi kalau udah putih, ada tua-tuanya udah main lagi namanya, ya. Sangat putih bajunya, berarti orang rapi dia nih. Rapi dia, tutorial belajar itu rapi dia, keadaannya nggak lusuh, nggak sempot, nggak reot, ya. Syadidul bayadis siyab, syadidus sawadis sya'ar. Waktu muda, waktu para pemuda remaja biasanya, remaja dekat-dekat dewasa itu matang sepertinya. Tutorial belajar. Kemudian diperintah oleh Allah
mendatangi seorang laki-laki di kalangan siapa? Di kalangan manusia yang terpilih. Siapa yang terpilih? Manusianya Nabi. Jadi yang terpilih lah. Belajar yang gak jelas itu akibatnya apa nanti? Sesat. Kenapa sesat? Karena ilmunya gak jelas. Siapa dia, belajar sama siapa, kitab apa yang dipelajarinya, siapa paham siapa yang diambilnya. Begitulah. Sembarang gak jelas. Tak siapa gurunya nggak tahu apa. Kitabnya apa nggak tahu. Tahu-tahu dia ngajar deh. Yang dibilangnya inilah haram lah, ini halal lah, ini begini dan begitulah. Kitabnya mana lah nggak tahu, nggak jelas. Makanya tabi'in jahil siapa tadi namanya? Ibnu Sirin, muridnya sahabat. Ya, pembukanya, petingginya, terkemuka di zamannya Ibnu Sirin, sahabat dengan Hasan Al-Basri, ya, tabi'in jalil. Selaman dia. Ilmu itu agama yuang sih. Ilmu itu itulah agama. Dari sebab ilmu lah kita seperti ini. Kenapa kamu berjenggot? Kenapa kamu berjubah? Kenapa kamu cingkrang? Kenapa kamu ndak apa nih rambutnya? Kazak lah. Kenapa kamu sholat 5 waktu? Karena ilmu. Kenapa kamu puasa? Kenapa kamu harus salaf? Tadi kami belajar salaf. Kenapa salaf? Kenapa ndak Muhammadiyah aja? Yuang. Kenapa ndak awam-awam biasa kayak Hongkong siapa nih? Hongkong popung. Kongkong apa? Apa bahasanya? Kongkong apa? Kakek apa? Hah? Enggak, kakek apa sahabat apa? Kakek Opung. Satu lagi kokung. Apa beda kokung dengan opung? itu apa? Umi manggil apa? Bapak. Ya, hukum. Apa beda kokung dengan opung? Hukum bahasa. Bahasa apa coba kokung? Ya. Jelas ilmu itu, ya. Guru itu pun jelas. Karena kalau tidak jelas, bagaimana kita mempercayai seseorang? Kita harus yakin dengan ilmunya, tapi orangnya nggak jelas. Bagaimana kita bisa berprinsip memegang ucapannya kalau orangnya aja nggak jelas? Tentu ilmunya antara iya dan tidak aja karena tidak jelas. Dan tidak dipermasalahkan guru itu jelas apa tidak jelas. Padahal tutorial belajar harus dari pilihan. Yang belajar aja pilihan dari kalangan malaikat, kemudian diperintah kepada Rasulullah dari kalangan pilihan juga. 124.000 jumlah rasul, para rasul, nabi dan para rasul. Siapa yang number one-nya? Rasulullah Khalilullah Akbar ya. Orang terpilih lah. Jangan sembarang lah. Terpilih. Rasul di kalangan manusia yang terpilih nomor 1 itu Sayyid waladi Adam itu siapa dia? Rasulullah. Rasul pemeran murid. Sebagai muridnya adalah malaikat. Itu pameran aja. Pameran apa namanya? Apa yang pameran? Pemeran ya. Pemeran yang memerani ya sebagai seorang murid itu kalangan terpilih juga di kalangan malaikat terpilih yaitu Jibril. Penghulu malaikat terbesar itu adalah Jibril, penghidup jiwa. Gelarnya itu adalah
penghidup jiwa, dokter jiwa, rohani, ya, ruh, sebagai penghidup ruh. Karena hidup yang sebenar hidup itu ruh, bukan jasad. Jasad itu tidak ngaruh, walaupun hidup jasadnya, ruhnya mati, ya mati juga deh. Orang yang mati ruhnya itu, mati rohaninya, mati hatinya, itu tidak, bagaimanapun kuat dia. Coba tengok orang yang mati jiwanya, kuat tidak dia sholat subuh? Enggak kuat sholat subuh dia, jiwanya mati. Ruhnya enggak kasih makan, pingsan, kurang gizi ruhnya. Melawan kantuk aja enggak bisa ya. Itu bukti apa itu? Sebuah bukti kalau ruhnya mati, mati ruhnya itu, gimana dia? Enggak kuat. Apa itu? Oh iya, Masya Allah, ada rezeki ya, Alhamdulillah. Rezeki menolak ya. Oke. Masya Allah. Pergi dia kemana-mana bisa. Maraton kayak tentara. Berapa ukuran maraton maksimal tuh? Belajar olahraga enggak? Olahraga itu maraton itu 13 kilo. 13 kilo maraton itu. Waktu dulu kami yang belajar di SD ya, ukuran jauh maraton itu paling jauh 13 kilo. Berarti dari pondok apa ke mana itu? Keduri ya deh. Keduri itu dari apa tuh? Apa tuh? Oh, dibawa pulang. Oh iya, Masya Allah. Berarti dari itu ada tempat itu ya. Oke. Apa katanya? Sampai mana tadi? Lupa nih. Hah? Maraton. 13 kilo sanggup dia. Dari kolam ke masjid. Ada yang nggak sanggup ya? Ya, kenapa nggak sanggup? Jiwa rohnya mati, nggak semangat dia belajar sholat ke masjid. Padahal jaraknya tetangga masjid dia. Kalau urusan dunia maraton, kuat dia menempuh jalan, ya, lautan ku seberangi, gunung kan ku daki, ya, urusan dunia. Tapi giliran urusan akhirat, walaupun cuman jarak-jarak 50 meter, ya, 100 meter paling jauh, nggak kuat ya. Apanya yang sakit ini? Ini sakit-sakit ini. Jiwanya sakit. Sekalipun uzur, nggak uzur. Ada orang yang jiwanya sehat kayak Amin. Sehat nggak deh? Udah tua deh. Umur berapa itu? 70 umurnya tuh kayak Amin itu. Tapi yang namanya sholat, azan pertama, kedua, dia terus tidak 3 hari ini ada. Ada orang muda-muda, padahal kamarnya dinding aja cuman bedanya. Gak kuat dia melawan ruh jin setan. Jin setan gak kuat ya. Jin setan gak kuat ya. Kenapa? Jiwanya, rohnya apa tadi? Rohnya sakit. Sakit apa sakit? Sakit. Gak kuat dia melawan. Tapi kalau tidak melawan jin, maraton 13 kilo pun, maraton 13 kilo, oke punya dia. Mikir roti nih, banyak lain. Ayam apa nih? Ready? Beli? Ya. Begitulah. Kalau jiwa itu sehat, insya Allah. Jiwa kalau sehat gimana? Kemanapun bisa
Tapi kalau rohnya sakit, nggak dikasih makan rohaninya, sakitlah dia. Sebagaimana badan ini nggak dikasih makan, sakit lama-lama mati. Kalau jiwa yang mati itu nggak kenal dia lagi mana yang ma'ruf mana yang mungkar, nggak lagi. Itu bahaya. Makanya memilih mengkonsumsi makanan rohani. Apa makanan rohani? Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, itu makanan itu. Kalau beracun makanannya, dikhawatirkan jiwanya jadi beracun juga, keracunan nanti. Sebagaimana manusia keracunan obat. Mengkonsumsi makanan seperti yang banyak apa? Banyak minyak, kolesterol, banyak gula darah tinggi, banyak apa lagi? Pankreasnya rusak, harus pakai apa lagi? Suntik apa namanya? Kalau pankreasnya nggak menghasilkan enzim, insulin. Nah, insulinnya nggak ada, kayak Ustadz Askari pakai insulin loh. Kalau gulanya naik pakai insulin, kalau enggak lemas ya, enggak bertenaga, enggak bisa terjemah. Dikasih insulin dulu. Abi waktu di rumah sakit ini tiap hari disuntik insulin karena gula darahnya tinggi, 399 kurang 100 dari 400, ya kan? Disuntik gula supaya turun, normalnya 110 ya 120 terakhir itu dari 400. Sekarang udah berapa nih? Pakai suntik dia, insulin namanya. Kalau kita minta insulin itu 100 kali suntik, kita berapa? 100 ke 50. Menurunkan kadar gula. Paham deh? Itu masalah makan jasad aja bahaya. Padahal jasad ini dipakai 100 tahun nggak nyampe itu. Sampai 100 tahun nih, enggak. Bagaimana kalau roh yang hidupnya nanti sampai tidak bisa dihitung lagi, nggak ada matinya lagi, nggak pernah mati. Ya ahlul jannah khuludun wala maut, ya ahlun nar khuludun wala maut, kata malaikat. Masuklah kamu wahai penduduk surga, masuklah kamu wahai penduduk neraka, tidak ada mati bagimu lagi. Berapa lama itu jasadnya? Itu roh yang dihidupkan oleh Allah itu, ya. Alam roh dan alam jasad, tapi jasadnya lain, beda dengan jasad yang di dunia ini kecil. Apa ini sebentar hancur ini. Masukkan ke api yang panasnya 1500 derajat, bisa menjadi angin nanti, jadi debu ya. Tengok orang yang kena bom di Palestina itu, hancur. Tambah lagi pos-pos putih tadi. Gedung aja bisa hancur, bagaimana orang yang di dalamnya? Saking panasnya. Dinding ini kayak apa namanya ini? Bisa digini-gini kan, mencair aja dan kayak pasir. Gak ada kekuatannya lagi. Diginikan aja tembok langsung roboh ya. Itu suhu tertingginya itu bom itu, 1500. Setinggi-tinggi sepanas-panasnya api dunia itu 1500 derajat. Tahu berapa derajat itu? Di Saudi itu derajat berapa? Berapa Celcius kepanasannya? Mengelupas kulit-kulitnya. Saking panasnya, merah, hitam, pecah-pecah. Itu 40 derajat, 45 itu. Kalau 1500 derajat gimana pula? Wah, hancur dia. Putih mengkilat bentuk apinya, kayak kilat. Aduh, nggak semangat. Apa tutorial belajar? Memilih guru.
yang jelas, jangan yang tidak jelas, karena ilmu itu adalah agama. Perhatikan, falyanzur an man ta'khudhu dinakum. Dari mana kamu mengambil ilmu? Diperintah oleh Allah mengambil ilmu dari Nabi Rasulullah. Ya, kemudian cara belajar harus dalam waktu muda, semangat, tidak ada ciri-ciri kemalasan. Kalau ada ciri-ciri la yura alaihi asari safar, kami tidak melihat pada si lelaki yang belajar itu apa yang tidak dilihat oleh kami, oleh para sahabat. Kami tidak melihatnya. Orangnya lelah, ngantuk, malas, ya tidak nampak. Kalau kita mengikuti tutorial belajar, kalau muridnya malas, gurunya kayak gini pula nantinya. Mana bentuknya nih? Coba lihat, gimana bentuk kayak gini? Pal, kami ngajar kayak gini, gimana bentuknya? Semangat, selera enggak nengoknya nih? Pas malasnya gini ya. Ya. Jadi kalau orang Minang sabi aja. Apa kata orang Minang? Tapu dado, tanyo salero. Apa artinya tapu dado, tanyo salero? Bahasa Minang enggak? Nah, tapu dado, tanyo salero. Apa maksudnya lihat? Tahu lihat? Artinya tanya dirinya sendiri. Kalau dirimu dibikin orang seperti itu, seperti kamu memperlakukan orang, orang pun memperlakukan kamu seperti kamu memperlakukan orang tadi. Bagaimana rasanya? Kamu tidak direspeki oleh orang. Tahu respect? Apa respect itu? Hah? Respect apa itu? Hormat. Ya hormat. Sampai kira format pula tadi. Hormat. Kalau orang kepada kita tidak hormat, apa perasaan kita? Gak enak. Kalau kita gak enak merasakan gak dihormati, orang itu pun yang kita perlakukan seperti itu juga, seperti kita gak dihormati orang. Nah gitu, itu namanya kalau bahasa Minangnya Pak, tapu dado, tanyo selero. Kalau kamu diperlakukan seperti itu, malas dimalasi, nggak dihormati oleh orang, ya. Bagaimana kalau orang nggak kamu hormati? Tentu nggak enak pula sama dia. Nah itu dia. Kamu nggak hormat sama orang, terus ada pula orang nggak hormat samamu. Bagaimana rasanya? Begitulah perlakuanmu kepada orang tadi. Nah, itu namanya kalau bahasa Minangnya tapu dado, tanyo selero. Itu ada di dalam tutorial dalam belajar. Tidak sempurna iman seseorang. Ada Nabi bilang itu. Iman seseorang kamu tidak sempurna. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang. Artinya tidak beriman di sini tidak sempurna, kesempurnaan iman tidak dimiliki. Nah, apa dia? Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta uhibba akhi, apa tadi? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman seseorang tidak sempurna sampai dia mencintai sesuatu yang dia cintai, mencintai saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk dirinya. Paham nggak maksudnya? Enggak paham, tapi enggak pula bilang. Apa itu? Coba jelaskan lagi. Kapan sempurna iman seseorang? Kalau kita suka dengan sesuatu, kita berusaha juga memberikan sesuatu yang kita suka kepada saudara kita. Misalnya apa? Kita suka salaf. Kamu suka salaf? Paham salaf suka?
Sebagaimana kamu suka dengan faham salaf, kamu berusaha juga faham salaf itu dipahamkan juga kepada saudara-saudaramu yang kamu suka. Kamu suka daging ayam, ya, berusaha kamu memberikan daging ayam kepada saudaramu. Wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Itu dalilnya. Dia memberi makan sesuatu yang dia cintai, bukan sisa-sisa dikasihkannya. Ya, yang dia cintai. Nah, seperti Abu Nabil, ya. Dia suka kepada ayam gaprek, apa nih ayam? Apa namanya? Donald. Nah, dia berusaha juga, dia kan suka ini, berusaha juga sesuatu yang dia suka diberikan kepada yang lain. Nah, itu namanya wa yut'imuna at'am ala hubbi. Hubbi itu bahasa apa itu? Bahasa Arab tapi jadi bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga itu. Hobi. Apa hobimu? Makan ayam Kentucky Donald bebek apa? MC Donald ya? Hah? Bebek Donald. Donald bebek. Ada MC Donald ya. Jadi orang yang suka makan MC Donald sekarang kan laris manis, orang Israel punya. Sudah di boykot, nampak di gambar video-video luar negeri. MC Donald itu dia apa sama Beko, diruntuhkan mereknya. Benci dia nengok merek aja, udah benci dia merek punya orang Israel. Besar-besar itu. Ya, Kentucky MC Donald ya, Donald bebek. Nah, begitu. Kalau hobi dia makan itu, dia berusaha juga membelikan saudaranya apa yang dia suka. Ya, itu maksudnya wa yut'imuna at'am ala hubbi. Yang diberi makan itu apa-apa yang dia suka juga. Apa yang dia suka, dia berusaha juga memberikan yang dia suka kepada saudaranya. Itu baru iman namanya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia menginginkan sesuatu yang dia suka itu bagaimana dapat juga sama saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Dia memberikan kesukaan yang dia suka itu kepada saudaranya juga, berusaha dia. Apa yang dia hubihi, ya, dikasihkan pada akhihi, ya, li nafsihi untuk li akhihi. Apa yang dihubihinya, mayuhib ala hubihi miskin, yatim, asir. Kepada orang miskin, kepada apa tadi? Wa yut'imuna ta'ala hubbihi miskinan wa yatiman. Kepada yatim dia yang dia sukai pula yang dikasihkan. Kepada tawanan-tawanan perang apa-apa yang dia suka dikasihkan pula kepada tawanan. Bukan beda-beda. Kalau beda-beda itu tidak sempurna imannya. Apa contohnya? Dia suka MC Donald, tapi untuk dirinya, untuk saudaranya dibelikannya yang harga 8.000 itu apa tuh? 1.000 yuan, kan ada 1.000 yuan, 8.000 kan? Atau nasi uduk aja dikasihkan, nasi uniang. Ya, dan seperti itu orang yang beriman dengan sempurna. Dia memberikan apa yang dia suka itu juga yang dikasihkan. Nggak beda-beda dia. Kayak Raja Salman, suka dia dengan kekayaan kemewahan, diberikannya juga kepada orang Palestina apa yang dia suka tadi. Pilihan-pilihan yang dikasihnya. Ya, 29 menit. Iya ya, cepat kali. Cukup apa tambah? Cukup. Udah Abi duga jawabannya, ya kan? Jadi tutorial belajar apa tadi? Memilih guru,
kemudian ilmu itu didatangi, kemudian dengan pakaian yang serba serba putih, rambutnya hitam, legam, bersih, gak ada ketombe, gak ada debu, gak ada nampak apa. Kalau seperti ini bukan ahlus sunnah ini, bukan ahlus sunnah yang menyunnah. Tidak ada ciri-ciri hadis Nabi riwayat Umar bin Khattab ini. Kalau seperti ini berarti dia sesuatu yang tidak dibangun dengan dalil. Sementara kita harus berdalil dalam agama. Ma'rifatul abdi, ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Apa artinya tahu? Kita mengenal Islam itu dengan cara sunnah, dibangun di atas sunnah. Nggak boleh hanya sekedar aja belajar, ya sekedarnya aja lah. Apalagi sekedarnya aja lah. Boleh seperti itu? Nggak boleh, ya. Yang boleh itu apa? Yang boleh itu yang mengikuti sunnah lah. Baru harus sunnah itu. Kalau nggak mengikuti sunnah itu sama dengan casing aja namanya. Ibarat pepatah minyak babi cap onta. Istilah daat orang Pekanbaru, ya kan? Kamu ini kayak penjual minyak babi cap onta, tertipu orang Karamun. Ya, ngakunya salafi misalnya kan. Tadi ada dalil tentang salaf. Apa salaf itu dalilnya, Lid? Surah apa tadi? Hah? Apa bunyinya? Bisa Pak? Atau bayat 100? Was-sabiqunal awwalun. Coba. Iramanya bisa? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama-tama, orang-orang dahulu yang pertama kali, siapa ya? Nabi dan sahabat. Ya, yang pertama, yang dahulu dan pertama, di kalangan diperjelas lagi, ditakkid minal muhajirin, dari muhajirin dan ansor. Nah, kita dari mananya? Kita yang pengikut aja lah, ya. Kita nggak muhajirin, nggak pula ansor. Jadi apa kita ini? Mengikut mereka yang baik aja lah, dengan cara sesungguhnya serius. Kan main-main. Kalau main-main nanti nggak masuk nanti. Yang serius saja. Kita mengikut mereka dengan baik. Minal muhajirin wal ansar tadi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah, raditu billahi rabbah, kata mereka, dan Allah pun ridho juga sama mereka. Mereka juga ridho sama Allah, Allah ridho sama mereka. Ya, demikian. Kemudian ancaman orang yang tidak mengikut salaf. Kenapa kita harus salaf? Karena ada yang mengancam. Siapa yang mendurhakai maksiat kepada Nabi, dan setelah datang penjelasan Nabi kepadanya, hidayah Nabi sudah jelas, sudah terang sama dia, tapi tetap juga maksiat, durhaka, menantang. Kemudian wayat tabi' ghaira sabilil mu'minin. Mereka tidak menempuh jalan orang-orang mukmin. Nuwalli ma tawalla. Kami palingkan mereka kemana inginnya. Kemana dia ingin berpaling, kami palingkan, terserah. Mana kamu mau berpaling, palinglah. Cuman nanti resikonya wa nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam.
wa sa'at masira. Dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau menisbatkan diri mencontoh kepada Nabi dan sahabat, tidak mau kepada salaf, tidak mau jadi salafi. Nah, itu dia. Ini dalil ma'rifatuddin bil Islam bil adillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terlambat 5 menit ya.